Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal, ojo kendor, tetap semangat. Apapun teror yang saat ini masuk, ya, apapun ancaman yang saat ini datang, via handphone Anda, via medsos, via online, apapun jenisnya, ojo kendor. Jangan pernah Anda lengah atas serangan-serangan tersebut, ya. Biarkan serangan ancaman teror apapun ada, tapi kalian tetap ojo kendor menjaga stabilitas mental kalian semua, ya. Nah, kali ini saya ingin kupas tuntas untuk mengelupas rasa ketakutan Anda semua, yaitu ingin kupas tuntas terkait DC pinjol. Rahasia DC pinjol yang wajib Anda semua ketahui, ya, khususnya nasabah yang gagal bayar di pinjol, biar Anda paham. Nah, simak videonya ya kawan-kawan, semoga menjadi manfaat yang terbaik untuk kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua. Sama-sama kita belajar di dalam channel YouTube ini untuk saling mengikis, ya, mengikis ketakutan kalian, kecemasan kalian yang ada saat ini hinggap di dalam tubuh Anda, di dalam pikiran Anda akibat gagal bayar pinjaman online. Banyak sekali korban-korban pinjol yang stres, bahkan mengakhiri hidup hanya gara-gara takut oleh ancaman pinjaman online. Nah, kali ini sesuai dengan tema kali ini saya akan bahas rahasia DC pinjol yang wajib Anda ketahui, ya. Kita telisik apa sih itu profesi DC pinjol, kita wajib tahu dulu. Jadi beginilah, kalian gagal bayar itu kondisinya berperang, tanda kutip berperang, melawan kearoganan DC, melawan tingkah laku para DC pinjol yang berlainan watak dan sifat. Nah, ketika kita berperang, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih lawan kita. Nah, disinilah kita buka, ya, bukaan terkait masalah DC pinjol, biar kalian semua juga paham, ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengarah ke video tersebut, saya mengajak teman-teman semua yang saat ini hanya nonton saja, belum support dan dukung channel ini, silahkan dukung dengan cara powerful, penuh, ya, dengan cara yang mudah, gratis. Didukung di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Setelah subscribe, diaktifkan tombol merah loncengnya agar Anda menerima notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan ya kawan-kawan, ada 3 kali yang bisa kalian tonton, ya, dengan mudah. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik, sehingga ketakutan tersebut makin lama makin hilang. Nah, di kesempatan kali ini juga saya mengajak kalian semua untuk join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Ada 40.000 lebih anggota yang sudah tergabung di sana, dan mudah-mudahan kalian bisa saling sharing, ya, di sana. Dan setelah nanti join di grup Facebook, kalian bisa join di Telegram, lebih intensif lagi, kalian bisa ngobrol, saling curhat, ya. Dan insya Allah di grup Facebook ini minim sekali, ya, ada DC pinjol di grup ini, ada spam pinjol, joki pinjol, ya. Kalaupun ada ketahuan, langsung kita usir, ya kawan-kawan. Nah, kesempatan kali ini juga saya mengajak kawan semua yang mau memiliki merchandise berupa kaos PMP Paguyuban Membasmi Pinjol, ya, bisa kalian pakai atau gunakan ketika DC datang ke rumah, silahkan, ya. Ya, sekedar untuk ngeledekin mereka nggak apa-apa, ya. Nih penampakan kaosnya. Nah, ini yang dimiliki bukan modelnya, ya, kaosnya saja. Untuk pemesanan ada di sini, silakan, ya teman-teman. Untuk pesan ini bukan nomor untuk konsultasi, tapi ini adalah untuk pemesanan. Silakan kawan-kawan, ya, tonton video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. DC pinjol, debt collector pinjol, ya, ada DC, ada FC, ada DC lapangan, ya. Rupa-rupa posisi mereka, ada yang di lapangan, ada yang call contact. Banyak sekali teman-teman yang gagal bayar selalu menjadi momok yang besar bahwa DC pinjol itu membuat takut
ya, benar-benar sampai takut ke ubun-ubun katanya kan, seperti itu ya. Memang ada sebagian besar masyarakat yang masih awam, masih ketakutan terkait masalah DC pinjol. Mereka pikirnya DC itu kalau kita nggak bayar, kita langsung dieksekusi, ya apa aja barangnya ada di rumah diangkut-angkutin senilai dengan nilai dari utang kita yang tidak terbayar. Nah, banyak sekali ya mereka berpikir bahwa DC akan datang bergerombol. Mereka lalu mencaci maki kalian, membuat malu, membuat onar di perumahan, di rumahnya itu perumahan lagi ya. Jadi berdekatan seperti itu, bahkan tembok pun ya bisa ngomong gitu kan. Ya, hal-hal tersebutlah yang membuat banyak saudara-saudara kita yang stres, bahkan diantaranya melakukan aksi yang nekat, aksi mengakhiri hidup alias bunuh diri. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Saya di sini hadir ya di kesempatan kali ini, di video kali ini untuk mengupas terkait masalah DC pinjol. Siapa DC pinjol? Biar kalian semua memiliki kekuatan, biar kalian semua memiliki pengetahuan untuk tidak lagi takut dengan DC pinjol, untuk berhadapan juga dengan DC pinjol, baik yang versi online maupun yang offline atau yang datang langsung atau field call ya. Nah, DC pinjol itu ditugaskan ya oleh pihak pinjaman online untuk melakukan pertama reminder yang belum jatuh tempo, keduanya yang telah jatuh tempo ditagih untuk segera melunasi tunggakan yang ada. Jadi ya mereka hanya berprinsip di bidang penagihan itu, yang lancar dibuat tetap lancar, yang gagal bayar atau yang tidak lancar dibuat jadi lancar. Nah itu moto mereka. Gimana caranya ya penagihan itu tetap bisa mengkondusifkan situasi gagal bayar tersebut menjadi bayar. Nah, banyak hal di sini ya salah kaprah. DC pinjol itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang ya seperti ya sekarang ini terjadi ya, bahwa HP-nya bisa disadap, diacak-acak, bahwa HP-nya bisa diambil data-data foto ya, nomor rekening. Terus DC juga bisa melakukan blacklist ya, blacklist leak OJK. DC katanya bisa melakukan seperti itu. Lalu DC juga bisa memblokir KTP, bisa memblokir rekening ya, perbankan, bisa memblokir semuanya, data kependudukan dan lain-lain. Nah, inilah maha hebatnya pekerjaan DC yang ada di pikiran bagi sebagian masyarakat awam. Jadi mereka menganggap DC ini bisa semuanya. Sampai DC ini selalu bilang bahwa kami akan laporkan kepada pihak yang berwajib loh. Sampai ke seperti itu. Jadi porsi dari kuasa hukum pun diambil. Porsi daripada seorang advokat atau lawyer pun diambil gitu kan, untuk melakukan somasi, teguran dan lain-lain. Semuanya dirangkap jabatannya ya. Padahal sebenarnya tidak. Sekali lagi, padahal sebenarnya tidak. Jadi saya ingin untuk kalian tidak terperangkap lagi dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya. Saya ingin mengupas semuanya agar terkelupas rasa-rasa takut yang sekarang ini masih ada di dalam diri kalian semua. DC pinjol ya, bekerja itu di awal bulan. Ini saya langsung ya ke topik, bekerja di awal. DC pinjol ya itu bekerja di awal bulan. Mereka di tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 31 bila berakhir di tanggal 31 ya, di akhir bulannya ya. Dan mereka bekerja tentunya memiliki target. DC pinjol itu ditarget. Jadi kalau mereka ditarget, misalnya ini ya, disebutnya beban tagih. Jadi mereka diberikan beban tagih 1000 nasabah 1 bulan. Di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari dikasih beban tagih misalnya 1000 nasabah yang harus diselesaikan dengan amount atau nilainya. Misalnya ini ya 100 juta. Misalnya ya 100 juta dengan nasabah 1000 nasabah. Nah, mereka bagaimana caranya untuk memenuhi target biar 100 juta itu terbayar semua. Dan nasabah ya dengan nilai 100 juta itu semuanya ya, dari sekian 1000 nasabah yang saya asumsikan itu harus terbayar semua 100 juta tersebut. Dan mungkin mereka biasanya itu dikasih spare ya. Misalnya 95% harus tertagih, 5%-nya ya boleh dikasih untuk mungkin tidak bisa ditagih lagi ya. Dan itu jadi target utama mereka, bagaimana caranya menyelesaikan dari 100 juta yang mereka sudah dibebankan kepada mereka ya. Ingat,
Bekerja mereka bukan berdasarkan berapa jumlah nasabah yang diselesaikan, tapi berapa jumlah amount atau rupiah yang berhasil mereka tagih. Karena pihak pinjol tidak peduli berapa nasabah yang sudah selesai, sekali lagi, tapi jumlah berapa amount, berapa rupiah yang berhasil ditagih. Karena dari berapa rupiah yang mereka berhasil tagih, berapa persennya disisihkan untuk gaji si DC ya. Seperti itu kawan. Jadi DC pinjol ini berpengaruh besar. Gagal bayar kalian itu sangat berpengaruh terhadap target yang akan mereka raih atau mereka capai. Makanya mereka mati-matian caranya gimana? Dengan teror, ancaman, menagihnya dengan tak karuan ya, membuat kalian ciut, membuat kalian kalang kabut. Namun sebenarnya mereka itu terbatas hanya di target. Kalian gagal bayar, kalian tidak melakukan pembayaran sama sekali di kurun waktu 1 bulan tersebut, itu yang membuat mereka stres bukan kepalang. Jadi yang sekarang terjadi, banyak nasabah yang stres. Nah, saya bingung. Yang stres itu sebenarnya bukan porsi Anda nasabah, tapi yang harus stres itu adalah DC-nya yang jelas-jelas memiliki target yang harus dicapai. Nah, nasabah, apa yang harus dicapai? Pencapaian Anda nasabah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Itu yang paling wajib. Kalau kalian ya menghadapi situasi sudah terjebak pinjol, sudah puluhan aplikasi, sementara Anda gajinya hanya UMR, yakin nggak kebayar? Nggak kan? Nah, itu yang saya maksud. Ya sudah, kita nyerah. Kita nggak mungkin melakukan gali lubang tutup lubang lagi, karena itu akan menambah banyak masalah, problem tambah banyak, stres Anda tambah meningkat. Makanya kenapa saya bilang ya, gaya hidup itu yang saya maksud gagal bayar akibat gaya hidup, ya saya no comment dan saya tidak mau bahas ya, karena itu adalah kesalahan fatal bagi kalian yang sengaja misalnya kalian ingin pinjol langsung digagal bayar. Salah itu bos, salah besar. Dan itu salah kaprah Anda ya, mengartikan gagal bayar. Gagal bayar di sini adalah situasi kondisi ketika Anda sudah terjebak dengan puluhan aplikasi pinjol, dengan beberapa aplikasi pinjol, pendapatan Anda tidak sanggup untuk membayar mencicil. Boro-boro membayar mencicil untuk kebutuhan hidup aja minus, apalagi untuk membayar. Nah, disitulah kalian sudah angkat tangan. Ya, resikonya apa? Resikonya hanya Slick OJK. Itu pun kalau dimasukkan semua data nasabah ke Slick OJK. Karena kalau semua data nasabah dimasukkan ke Slick OJK, sudah dipastikan yang ngamuk-ngamuk itu dari perbankan, dari leasing atau pembiayaan, ya, dari perbankan lain lah, kecil-kecil atau KPR dan lain-lain yang melihat untuk menganalisa nasabah bisa tidaknya minjam itu dari Slick OJK. Nah, itu mereka pasti ngamuk. Ini gara-gara si pinjol nih, semua dimasukin Slick OJK. Mereka jadi yang mau kredit motor nggak bisa karena kena Slick, yang mau pinjam duit di bank nggak bisa. Nah, itu yang nggak mungkin juga semuanya dimasukkan ke Slick OJK oleh si pinjol ini. Nah, kita kembali ke tugas si DC ini. Jadi DC itu dikasih tugas seperti itu, beban tagih, bagaimana caranya mereka menagih secara amount atau nilai rupiah. Jadi nilai rupiah misal 100 juta, mereka tertagih 85 juta. Nah, itulah nanti akan berapa persen mereka dapatkan dari 85 juta yang mereka berhasil tagih dari nasabah berupa bukti struk bayar. Karena kan ini pinjol, tidak ditagih secara langsung. Jadi nasabah yang sudah di reminder, nasabah yang sudah diingatkan, ditagih oleh pihak DC pinjol ini, lalu setelah bayar memberikan bukti bayarnya. Nah, bukti bayar itulah yang digunakan sebagai target mereka sudah tercapai. Jadi dikumpulkan. Jadi 1000 nasabah ya dikumpulkan. Berapa yang bayar. Jadi makanya mereka akan ngejar Anda berapapun nilai yang Anda bayar. Makanya mereka suka bilang kasih diskon, kasih diskon. Karena mereka berpikir ya, nasabah si A nih, nasabah nomor 1 urutan dari 1000 nasabah, nasabah urutan nomor 1 ini utangnya 10 juta. Terus nasabah yang nomor 2 urutannya hanya 500.000. Mereka nggak peduli berapa Anda besaran bayarnya. Mereka pedulikan ada yang masuk dari semua nasabah yang ditagih, berapapun bisa masuk. Jadi mereka nanti akan akumulasikan dari satu nasabah sampai berapa ratus nasabah yang berhasil ditagih. Nah, nilai rupiahnya itu nanti akan dikumpulkan, dihitung, dan dipastikan bukti bayar itu, struk bayar itu yang akan dikasihkan ke bosnya, ke manajernya, atau ke pimpinannya di kantornya ya. Nah, mulai tercerahkan kan? Jadi kalau Anda lakukan gagal bayar, tentunya itu adalah sesuatu yang membuat mereka stres. Target mereka nggak nyampe, dan mereka berpotensi untuk dikeluarkan dari pekerjaannya. Ya, kemarin ada aduan.
Jadi nasabah ini didatangi oleh DC pinjol. DC pinjolnya agak sedikit tanda kutip arogan. Lalu nasabahnya ini ya tidak terima dengan cara-cara penagihan tersebut dan diviralkan. Dan ternyata ya setelah diviralkan mereka ditegur oleh pihak dari pinjolnya yang menugaskan kepada para DC ini. DC ini merasa bahwa dirinya bingung menagih seperti ini sampai ditegur oleh atasannya ya. Mereka merasa bahwa nagihnya biasa-biasa saja. Jadi intinya saling menyalahkan lah ya. Jadi nasabah merasa terusik privasinya, masuk ke dalam rumah secara bergerombol gitu kan. Lalu si pihak dari DC merasa bahwa ini udah bagian tugas kami ya. Tugas kami untuk melakukan penagihan ya. Mereka beralibi yang lain gitu seperti itu. Nah, mereka ya bingung dengan kondisi ketika sudah atasannya menegur mereka dengan keras. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya mereka sampai melakukan pelanggaran ataupun menagih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, apalagi sudah viral. Kalau sekarang itu tidak viral, tidak tren, ya tidak akan terjadi aksi apapun. Makanya kenapa saya bilang kan, kalau sudah viral, ini pasti yang kebakaran jenggot, yang kebingungan itu pasti pihak dari yang melakukan perbuatan tersebut ya, si DC pinjol ini. Nah, makanya kawan-kawan, kalau Anda diperlakukan seperti itu, cuma satu cara yang terbaik. Anda sudah dicaci maki, Anda sudah dibuat malu. Kita tidak usah lah ya, nggak usah kita mau lapor polisi aja Pak. Nggak usah capek-capek buang-buang waktu. Tenaga Anda, ya waktu Anda buat apa terbuang hanya untuk ngurusin DC. Ngapain? Cukup Anda tidak usah bayar. Anda sudah diperlakukan tidak semena-mena, Anda langsung gagal bayar. Anda dicaci maki, dipermalukan, gagal bayar saja. Itu sudah cukup memukul mereka, membuat pukulan keras buat mereka. Karena mereka itu membutuhkan Anda sebenarnya. Kuncinya butuh kalian nasabah. Nasabah itu bukti bayarnya lah yang mereka butuhkan. Jadi kalau Anda semua serempak gagal bayar, mereka nggak bisa makan, auto dipecat. Makanya para DC pinjol, kalian harusnya pakai otakmu. Digunakan pikiranmu, otakmu, akal sehat. Ketika kalian menagih, itu tentunya butuh ya. Nasabah diperlakukan dengan tindakan-tindakan arogan, keji. Ya mana mau nasabah bayar? Siapa sih yang mau bayar? Diperlakukan seperti itu. Dicaci maki, bahkan dengan intonasi nada yang tinggi. Datang bergerombol, 4 orang, 3 orang, 6 orang. Ya, mana ada yang mau bayar? Mungkin tadinya nasabahnya niat bayar untuk menyelesaikan pembayaran, tapi sudah dipermalukan, mereka jadi malas. Harusnya kalian ya, nagih ya dengan tata cara dan etika. Orang kalau ditagih dengan bahasa yang enak, mengenakan, ada loh rasa empatinya. Nasabah rasa tidak enaknya itu pasti ada. Aduh, ini orang datang sopan banget ya, tidak ada nada seperti maksa-maksa. Aduh nggak enak ya, udah saya upayakan mau pinjam ke siapa dulu untuk bayar. Nah, bisa loh terjadi seperti itu. Tapi yang sekarang terjadi lain. Dengan bahasa online-nya ditulis ya, diketik dengan kalimat-kalimat menyakitkan. Sampai di anjing babi dan sebagainya ditulis ya, bahwa mereka itu sudah maling lah, maling duit perusahaan dan lain-lain gitu kan. Sampai anaknya dikatain, ibunya dikatain, orang tuanya dicaci maki juga gitu kan, dibikin seperti ya bulian dan lain-lain. Dan ini fakta terjadi. Sebenarnya nasabah tidak perlu seperti itu kan juga. Kalau misalnya nasabah dibaik-baikin cara nagihnya, mereka juga pasti punya hati. Mereka juga ada mungkin keinginan untuk bayar. Kalau memang kalian nagihnya dengan cara-cara yang benar. Bukan cara-cara yang kasar. Nagih didahulukan dengan cara yang kasar, apalagi sebelum jatuh tempo, kelar sudah. Gagal bayar adalah opsi terbaik untuk seluruh nasabah yang saat ini gagal bayar di pinjol, baik legal maupun ilegal. Paham? Ya, mudah-mudahan tercerahkan. Jadi, saya tadi kupas terkait masalah DC pinjol, ya apa sih tugas mereka, dan bagaimana kalau mereka tidak menyelesaikan tugas, apa juga yang akan terjadi bila mereka melakukan tugasnya dengan cara melanggar aturan yang berlaku. Nah, tadi saya sudah kupas ya, mudah-mudahan kalian semua sekarang makin tenang ya. Karena begini, kita sekarang harus punya pola pikir begini. Nasabah gagal bayar masih membuat nasabah bekerja di kantornya. Nasabah gagal bayar, makan tambah enak. Nasabah gagal bayar, anak si nasabah tersebut jajannya makin banyak, belanjaannya makin banyak. Nasabah gagal bayar yang menderita hanya DC pinjaman online. Itu saja. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kalian takut.
Apa yang perlu kalian takutkan? Gagal bayar tidak menyebabkan Anda dipecat, tidak menyebabkan Anda lapar. Paham? Kalau kalian paham, silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala ancaman. Yang Anda takutkan saat ini adalah menjaga mental Anda. Jangan sampai mental Anda ambruk hanya gara-gara Anda takut. Itu yang harusnya Anda takutkan. Jadi Anda harus waspada selalu untuk menjaga stabilitas mental Anda. Karena takut atau tidak tergantung dari Anda merespon setiap ancaman yang masuk, teror yang masuk, penagihan yang masuk. Semuanya tergantung kalian merespon. Kalau kalian meresponnya dengan cara yang baik, tidak panik, tentunya hal-hal tersebut tidak ada. Tapi kalau panik duluan, ya pasti menakutkan sekali ya gagal bayar itu. Paham? Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya sajikan kali ini. Saya kasih kesimpulan buat kalian semua ya. DC pinjol bukanlah sesuatu yang sangat menakutkan. DC pinjol manusia sama seperti kita. Mereka bisa makan, bisa minum sama seperti kita juga. Bukan makan paku ya. Bukan minum air keras, sama seperti kita. Minumannya sama, makanannya sama. Yang perlu kalian waspadai itu adalah cara-cara kalian merespon setiap ancaman yang masuk. Apapun ancamannya yang masuk, jangan pernah direspon dengan panik. Sekali Anda respon dengan panik, berantakan semuanya. Paham? Oke kawan, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian untuk menguatkan mental kalian, untuk membooster mental kalian semua. Dalam kesempatan kali ini, sebelum saya akhiri video ini, saya juga mendoakan kalian semua yang saat ini ya sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah angkat sakit penyakit kalian, Allah sembuhkan, pulihkan agar dapat bekerja berikhtiar untuk kembali ya mengais rezeki, menghidupi keluarga kalian. Teman-teman yang saat ini banyak sekali ancaman teror yang datang silih berganti, ikhlaskan diri ya, mantapkan hati Anda, ikhlas, ridho bahwa ini adalah bagian dari resiko Anda gagal bayar. Paham? Ya. Oke kawan-kawan, saya pamit. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.